Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah mengenai polimer. Seperti terlihat pada gambar, ini macam-macam polimer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari makanan, ini bisa dilihat, terus sampai dengan polimer yang sangat kuat, yaitu digunakan untuk rompi anti peluru. Ini contoh rangkaian dari polimernya. Kita lihat KD-nya menganalisis struktur tata nama, sifat dan penggolongan makromolekul, terutama mengenai polimer. IPK-nya ini. Selanjutnya kita lihat polimer. Polimer merupakan molekul raksasa, disebut juga dengan makromolekul, yang terbentuk dari susunan ulang ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut dengan monomer. Nah, ini kita lihat pembentukannya, ini contoh dari monomer. Nah, monomer ini kiri dan kanannya bisa kita sambung sampai ratusan ataupun ribuan, maka dia terbentuklah polimer. Kalau dia masih satu seperti ini, kita namakan dia monomer. Kalau dia dua, dimer. Ya, tapi kalau udah banyak, dia dikasih namanya polimer. Ya, ini contoh monomer, banyak sekali contoh-contoh monomer, tinggal kita sambungkan aja kiri dan kanannya. Nah, ini. Kalau sudah tersambung nih seperti ini. Panjang, tinggal nanti mau berapa jumlahnya tergantung nanti senyawa yang kita hasilkan. Nah, penggolongan polimer kita bagi menjadi yang namanya polimer alam, contohnya misalnya amilum, di mana monomernya itu adalah glukosa. Jadi glukosa kita gabung-gabung akan dia akan menjadi amilum. Ya, ataupun selulosa juga bisa, atau protein. Protein itu adalah gabungan dari asam amino. Jadi monomernya adalah asam amino, sedangkan polimernya adalah protein. Bisa juga asam nukleat, ya, atau juga bisa karet alam. Nah, ini polimer alam. Berikutnya yang kedua ada yang namanya polimer semi sintetis. Ini gabungan atau modifikasi dari polimer alam dan bahan kimia. Ya, contohnya adalah selulosa nitrat. Nah, yang ketiga ada yang dinamakan polimer buatan. Polimer buatan di sini contohnya adalah polietena, yaitu contohnya pada ember jas hujan, ya, polipropilena, ada polivinil klorida, ini PVC pada pipa air gitu ya, terus ada dakron, ada nilon. Nah, sifat rapuh pada plastik ini dapat dijelaskan seperti ini. Barang plastik seperti ember, baskom, pipa paralon, dan lain-lain, itu lama-kelamaan itu akan menjadi rapuh. Padahal awalnya dia kuat. Hal ini berkaitan dengan zat tambahan yang digunakan pada waktu pengolahan bahan tersebut. Nah, biasanya ketika pengolahan ditambahkan zat yang kita namakan plasticizer. Nah, plasticizer ini bahan yang menjadikan plastik lebih fleksibel dan elastis, sehingga dia mudah dibentuk dan dia menjadi kuat. PVC, pipa paralon ini sebenarnya dia bersifat rapuh dan mudah pecah. Namun karena penambahan plasticizer tadi dalam jumlah yang tepat itu akan membuat dia lebih baik dan lebih kuat. Akan tetapi plasticizer ini pada umumnya lama-kelamaan hilang karena difusi ataupun karena penguapan. Nah, oleh sebab itu lama-kelamaan plastik itu akan menjadi rapuh dan mudah pecah karena plasticizernya sudah menguap atau difusi. Nah, polimer juga bisa bersifat sangat kuat dan lebih keras dari baja. Tadi sudah dicontohkan misalnya rompi anti peluru atau Kevlar, itu pun dia terbuat dari polimer. Kita lihat di sini bagaimana prosesnya dia bisa menjadi kuat. Ini pada proses pengolahan karet. Nah, itu dia biasanya menggunakan belerang. Disebut dengan proses vulkanisasi. Ini yang menyebabkan terjadinya ikatan silang antar molekul karet. Karena ikatan antar silang itulah dia menjadi kuat. Ya. Nah, jika ikatan silang seperti pada ikatan yang terjadi di karet ini terbentuk antar molekul polimer, maka struktur 3 dimensi yang juga akan terbentuk sehingga mobilitas molekul akan berkurang. Nah, selain belerang, para ahli juga telah menggunakan oksigen, bisa panas atau sinar gamma, sinar beta, sinar ultraviolet, dan elektron berenergi tinggi untuk memicu pembentukan ikatan silang. Jadi intinya di ikatan silang itu yang membuat dia semakin kuat. Nah, para ahli juga menemukan bahwa berkas ion yang berenergi tinggi dari oksigen, karbon, nitrogen,
boron dan argon itu memberi efek yang signifikan pada permukaan berbagai polimer. Permukaannya menjadi lebih keras, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap abrasi daripada baja. Misalnya kekerasan polimer yang belum diproses itu sekitar 0,1 sampai 0,5 gigapascal. Nah, sedangkan kekerasan baja itu 2 sampai 3 gigapascal. Nah, kekerasan baja yang sudah dikeraskan sehingga menjadi 6 sampai 12 gigapascal. Sementara itu beberapa polimer hasil dari iradiasi ini mempunyai kekerasan sekitar 22 gigapascal. Jadi hampir 2 kali lipat dari kekuatan besi yang sudah diolah, ya, baja yang sudah diolah menjadi keras. Nah, sehingga polimer seperti ini dapat digunakan sebagai roda gigi dalam mesin, ya. Terus bisa dibuat menjadi tulang sintetis atau kaca pesawat terbang yang harus kuat. Terus berbagai komponen mobil juga pada kendaraan atau pesawat di ruang angkasa juga bisa menggunakan ini karena dia bersifat ringan. Ya, polimer hasil iradiasi ion ini juga lebih tahan atau resisten terhadap bahan kimia dan kurang permeabel terhadap gas, sehingga banyak dibuat untuk menyimpan minuman bersoda. Nah, ini yang dapat dibahas mengenai polimer. Untuk lebih jelas, kalian bisa cari lagi sumber yang lainnya. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.